everyone, Afi here. Sesuai janji, aku di video kali ini pengen ngebahas parfum-parfumnya Alien Objects. Yes, kalau kalian nonton video yang aku ngomongin tentang parfum-parfum lokal favoritku, di situ aku sebutin kalau salah satunya itu adalah Indonesia dari Alien Objects. Di situ aku bilang kalau misalnya aku pengen ngebahas brand ini secara lebih detail karena kebetulan di sini udah ada 10 parfumnya Alien Objects yang pengen aku ceritain ke kalian. Jadi kalau misalnya udah nggak sabar pengen denger pengalamanku pakai parfum-parfumnya Alien Objects ini, tonton terus ya video ini. Jadi kalau kalian nonton video aku yang ngebahas tentang parfum lokal favorit, itu tuh di situ aku bilang kalau misalnya aku sangat-sangat suka dengan parfumnya Alien Objects yaitu Indonesia. Nah itu sebenarnya adalah parfum Alien Objects pertama yang aku cobain. Agak telat karena memang sebenarnya brand ini tuh udah mulai diomongin di kalangan pencinta parfum udah mungkin setahun belakangan atau mungkin lebih kali ya gitu. Dan emang aku udah lama gitu pengen cobain tapi belum kesampaian. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk DM Alien Objects. Waktu itu aku mau pesen gitu kan sebenarnya Indonesia. Terus udah gitu Lucky, kreatornya itu bilang kayak, "Kak nggak usah, aku kirimin aja," gitu. Thank you so much Lucky. Nah dari situ tuh aku jadi kayak it opened my eyes kayak membuka mata aku sama satu brand parfum yang keren banget ini gitu loh, yang menurutku parfum-parfumnya tuh beda banget, kreasi-kreasinya tuh beda banget sama other local brands gitu ya. Dan dari situ tuh kayak lanjutannya adalah aku jadi nyobain berbagai macam parfumnya mereka gitu ya. Jadi aku beli beberapa, terus udah gitu kakakku juga ikut keracunan, sepupuku si Denny juga ikut beli, dan pokoknya akhirnya tuh jadi nyobain ya ini sebanyak ini gitu ya, 10 ini. Nah yang aku review hari ini itu sebenarnya nggak semuanya punyaku, ada beberapa aja gitu ya. Nah sebagian besar nih, terutama yang full size nih yang gede-gede, itu adalah punyanya Indah. Jadi Indah ini adalah seorang fraghead atau penggemar parfum yang dia sering banget nge-review parfum di account Instagramnya. Nanti aku tulis di sini, kalian harus banget follow dia karena Indah ini punya wawasan tentang parfum yang menurut aku luas banget. Dia udah nyobain segala macam parfum gitu ya, dan senang aja gitu kalau misalnya nontonin dia nge-review parfum atau baca review parfumnya dia. Jadi kalian jangan lupa untuk follow ya. So thank you so much Indah for lending me these fragrances. Akhirnya aku jadi bisa sniff-sniff, bisa cium-cium, dan bisa bikin video ini untuk kalian. Satu hal yang menyenangkan dari Alien Objects ini adalah mereka tuh punya dua ukuran biasanya untuk semua fragrance-nya, walaupun nggak semua tapi hampir semua lah gitu ya. Kalian bisa beli yang 10 ml, jadi yang kayak gini nih gitu ya, ini 10 ml. Dan kalau misalnya kalian suka, kalian bisa beli full size-nya, which is adalah 50 ml gitu. Dan mungkin untuk yang belum tahu parfum-parfumnya Alien Objects sebelumnya akan sedikit kaget ngelihat harganya, karena mungkin ya kalian akan berpikir kok mahal banget harganya untuk sebuah local brand. Tapi again, aku nggak bosan-bosan untuk bilang kalau misalnya bukan berarti local brand itu tuh harus murah gitu ya harganya. Karena kalau misalnya kalian udah cobain parfum-parfumnya ini, kalian akan tahu bedanya sih gitu ya. Semua parfumnya itu well made, terus kayak ada banget kompleksitas yang kalian bisa cium gitu ya. Pokoknya sangat justifiable deh harganya kalau menurut aku gitu. Anyway, seperti aku bilang tadi gitu ya, kalau misalnya kalian kayak masih ragu-ragu, takut nggak cocok sama wanginya, kalian bisa coba beli yang ukurannya 10 ml dulu instead of langsung invest ke full size-nya. Anyway, sebelum beli, makanya kalian nonton video ini dulu supaya tahu nih kurang lebih kira-kira tuh kayak gimana sih wanginya parfum-parfum ini, supaya kalian kebayang dan tahu kira-kira mana yang bisa kalian beli. Nah, parfum-parfum ini akan aku urutin sesuai dari yang menurut aku, dari yang paling wearable sampai yang agak-agak aneh, agak-agak misterius, agak-agak kompleks, dan mungkin bukan buat semua orang gitu ya. Tapi ini of course based on my subjective opinion, based on my own taste, jadi bisa aja beda sama kalian. Bisa aja yang aku bilang wearable menurut kalian enggak, yang menurut aku kompleks menurut kalian enggak gitu ya. Namanya juga parfum, itu kan benar-benar sesuai interpretasi masing-masing, sesuai selera masing-masing gitu. Tapi semoga ini ngebantu kalian lah untuk tahu nih kira-kira masuknya nih kategori mana nih parfum ini. Oke, langsung aja kita mulai.
Parfum pertama yang akan aku bahas adalah ini, namanya adalah Pupus. Ini tuh adalah kolaborasinya Alien Objects dengan Warung Français. Itu adalah satu account yang juga sering mengupas tentang parfum dan bisa beli parfum-parfum niche juga di mereka gitu ya. Ini bisa dibilang salah satu parfum Alien Objects yang paling top gitu ya, paling terkenal, paling favorit karena memang menurutku emang sangat-sangat wearable sih gitu ya. Ini kebetulan tadi aku semprot di sini. Jadi kalau misalnya kalian lihat botolnya pasti kalian akan mikir, wah ini pasti wanginya strawberry banget. Yes, it has a strawberry note in it, tapi bukan yang mendominasi sebenarnya gitu ya. Karena dia itu percampuran antara strawberry, terus ada, kalau di hidung aku gitu ya, ada sedikit kayak lychee-nya gitu, ada wangi-wangi orange blossomnya juga. Dan dia tuh kayak ada sedikit hint of oak moss-nya gitu ya. Jadi wangi-wangi yang sedikit green, sedikit mossy gitu lah ya. Wanginya itu fresh kalau menurut aku, fresh, a little bit sweet tapi nggak yang sangat-sangat manis gitu. Jadi kalau pakai parfum ini tuh vibe-nya tuh yang youthful, yang muda, terus sweet, cantik gitu. Makanya menurut aku ini kayak it will work for anybody gitu ya, mau cewek mau cowok nggak masalah, karena vibe-nya itu tuh ya itu gitu, kayak ceria, menyenangkan gitu deh gitu. Nah aku sendiri tuh biasanya memang nggak terlalu into that kind of fragrance. Aku tuh lebih suka fragrance yang agak sedikit dark, yang agak sedikit lebih bold gitu ya. Tapi tetap aja kalau misalnya kayak sehari-hari kita di rumah gitu, terus kayak nggak pengen sesuatu yang terlalu cloying gitu ya, aku akan semprot ini karena ini tuh bisa uplifting our mood gitu ya, bikin mood tuh jadi happy karena emang cantik gitu parfumnya. Kadang-kadang kalau misalnya aku nyium-nyium gitu ya, dia tuh kayak agak-agak ada bau lychee tea-nya gitu, you know? Tapi lychee tea-nya lychee tea mahalan gitu loh, enak deh pokoknya. Parfum berikutnya yang mau aku bahas adalah ini, namanya adalah Rudolph. Dan ini tuh salah satu parfum dari Christmas collection-nya mereka. Lucu banget, warnanya pink. Jadi kalau kalian perhatiin, memang beberapa parfumnya Alien Objects ini tuh warna parfumnya, warna liquidnya itu tuh beda-beda gitu ya. Jadi dia suka menggunakan warna-warna gitu, kayak tadi kan yang si Pupus itu kan warnanya kan sedikit orange. Nah yang ini tuh bright pink, terus nanti ada yang warna ungu, ada warna biru gitu, beda-beda deh pokoknya. Nah Rudolph ini di notes-nya itu adalah ada coklat, ada red berries, apple, rum, licorice, dan juga karamel. Jadi kalian bisa ngebayangin ya kayak apa wanginya gitu ya. Wanginya itu memang beneran ini gourmand ya. Jadi memang parfum yang baunya itu mengingatkan sama makanan. Dan menurut aku ini tuh mengingatkan aku sama Black Forest. Jadi kue Black Forest. Jadi pada saat dicium aroma coklatnya ada banget, terus kamu bisa nyium kayak a hint of berries gitu ya. Dan nanti lama-kelamaan si berriesnya ini tuh lebih dominan, jadi memang kecium banget gitu. Terus yes ada karamelnya gitu ya, jadi kayak bener-bener kue aja baunya gitu. Jadi kalau kamu tuh penggemar parfum yang gourmand tadi, yang sweet, yang bikin lapar gitu ya, kalau nyium kamu bakalan suka ini. I personally don't really like it that much karena aku bukan penggemar parfum yang gourmand banget gitu ya. Cuma aku bisa ngebayangin kalau orang yang emang personality-nya itu yang sweet, yang warm gitu ya, pasti bakalan suka sih pakai ini. And I think this will make you happy karena walaupun gourmand itu bukan tipikal parfum yang kayak manis dan bikin pusing gitu, enggak sama sekali, wanginya tuh tetap mahalan. By the way, hampir semua parfum-parfumnya Alien Objects itu tuh tahan lama banget ya di kulit aku. Tapi si Rudolph ini tuh agak kurang sih. Jadi kayak aku semprot, dia bertahan sekitar ya kayak 3-4 jam lah gitu. Abis itu pelan-pelan dia makin berkurang powernya gitu ya. Dan memang ini tipe parfum yang close to your skin gitu. Jadi discreet lah gitu ya, bukan parfum yang powerful, yang big gitu kan. And it's okay, karena kan nggak semua parfum tuh harus yang karakteristiknya kuat. Banyak juga orang yang lebih prefer parfum tuh yang kayak cuma dia aja yang bisa nyium gitu. Again, this is one of the most wearable fragrance from Alien Objects in my opinion. Yeah, Black Forest. Parfum berikutnya ini namanya adalah Rome. Kalau ini dari koleksi Places kalau aku nggak salah ya. Jadi Lucky itu bikin beberapa parfum yang memang mengingatkan dia sama tempat-tempat yang memorable lah ya, yang punya memori buat dia, kayak Paris, ada Rome, ada London gitu kan. Dan Rome ini lucu banget. Jadi warna parfumnya, warna liquidnya itu tuh turquoise gitu ya. Dan ini tuh katanya dia terinspirasi dari warna
air di Trevi Fountain. Lucu banget. Terus lucunya lagi, katanya inspirasi aroma Rome ini tuh adalah chocolate mint or mint chocolate gelato. Terus pas aku cium pertama kali, iya loh beneran ini tuh, ya kalau misalnya kalian sering makan es krim chocolate chip mint gitu ya, itu persis wanginya gitu. I love that because that happens to be one of my favorite ice cream flavors. Aku suka banget sama parfum yang chocolate chip mint gitu. Jadi pas pertama kali aku nyium, gila ini spot on banget wanginya. Jadi kamu bisa nyium ada mintnya, ada coklatnya, so it's cooling, it's sweet. Terus ada kayak sedikit candy-like-nya karena dia ada licorice juga gitu ya. Jadi ada kayak wangi permen-permennya gitu. Again, ini juga wangi yang gourmand. Jadi memang sangat-sangat persis dengan chocolate chip mint ice cream gitu kan, atau gelato. Jadi kalau misalnya kamu suka sama wangi gourmand, kamu akan suka sama ini. Ini juga unik banget kalau menurut aku karena aku nggak pernah nyium parfum yang wanginya tuh kayak gini gitu ya. Gitu. Nah, tapi mintnya itu juga masih ada, jadi memang ada kayak freshness-nya, ada kayak apa ya, coolingnya lah gitu. Unfortunately, even though I do love the ice cream, this is not my favorite fragrance from Alien Objects. Again, alasannya ya karena itu tadi gitu, aku juga personally memang tidak terlalu into gourmand fragrances gitu ya. Tapi kenapa dong dibeli? Ya karena penasaran aja sih, pengen tahu sebenarnya kayak apa wanginya. Aku akan tetap bisa pakai, maksudnya sekali-sekali ya kalau aku lagi mood gitu aku bisa pakai. Tapi ini tuh bukan tipe parfum yang akan aku pakai setiap hari gitu. But itu kan preference aku gitu ya, kalian mungkin beda. Nah ini tuh bisa banget di-consider kalau misalnya kalian lagi cari parfum yang manis gitu ya, yang creamy, yang menyenangkan, tapi nggak terlalu kayak cupcake banget rasanya gitu. Ini sama Rudolph recommended. Next yang mau aku bahas adalah pandan. Dan pandan ini, oh my god. Waktu aku pertama kali denger, aku lupa siapa yang cerita gitu ya. Pokoknya ada yang mendeskripsikan parfum ini ke aku, bilang, iya wanginya tuh wangi klepon gitu. Terus aku kayak, hah? Parfum wangi klepon? Di otak aku tuh nggak enak pasti gitu ya. Pasti aneh banget. Tapi pas aku cobain, bener sih, emang dia itu karena dia tuh ada wangi gula merahnya, ada wangi kelapa, terus dia ada wangi sedikit wangi apa tuh namanya rice gitu ya, atau nasi, beras sih mungkin ya. Itu jadi memang perpaduannya itu mengingatkan kita sama dessert Indonesia deh pokoknya, entah itu klepon, entah itu kue putu, pokoknya dessert yang terdiri dari gula merah, kelapa, rice flour atau tepung beras, which is hampir semuanya dessert Indonesia kan kayak gitu ya. Tapi jangan salah, wangi itu bukan yang gimana ya, bukan yang wangi aneh gitu, enggak sama sekali. Somehow it works. It sounds weird in theory, but it does work. Dan kalian kalau misalnya coba tuh pasti kayak, gila ini enak banget wanginya. Terus dia tuh ada depth-nya karena dia ada oat-nya juga gitu ya. Jadi kayak bukan cuma manis aja gitu wanginya, tapi kalau menurut aku tuh si oat-nya itu tuh nambahin kompleksitas dari atau dimensi dari parfum ini gitu ya. Dan ini projection-nya luar biasa. Jadi kalau misalnya orang pakai ini, aku bisa dari jauh aja udah nyium dan udah tahu ini pasti lagi pakai parfum pandannya Alien Objects karena seunik itu dan sekuat itu projection-nya gitu ya. Kalian inget kan waktu aku review parfum yang Indonesia itu aku bilang kalau ini tuh wanginya Indonesia banget. Nah pandan itu juga sama sebenarnya ya. Ini juga Indonesia banget wanginya, tapi in a different way. Kalau ini tuh lebih ke rempah-rempahnya, dedaunannya gitu ya, seger gitu kan. Kalau ini lebih ke dessertnya, lebih ke yang manis-manisnya, tapi dua-duanya tuh sangat kental nuansa Indonesianya, but in a very beautiful, unique way. Jadi dari parfum-parfum yang udah aku bahas tadi, 3 tadi, ini juga menurut aku masih wearable parfumnya. Aku bisa ngebayangin pasti banyak banget yang suka sama ini, dan cowok pun kemungkinan akan suka karena wanginya itu nggak feminin banget juga, nggak maskulin banget juga. It works for everybody. Walaupun kalau aku sendiri nggak terlalu suka sih mengkategorikan parfum itu sebagai parfum buat cewek, parfum buat cowok, parfum unisex, enggak ya. Karena kalau semua parfum menurut aku ya boleh-boleh aja dipakai sama siapapun gitu kan. Kalau suka ya pakai aja gitu. Tapi ini menurut aku tuh kayak it just pleasing for a lot of people gitu. Makanya aku juga masukin ini ke kategori yang wearable. Cobain deh, kamu pasti belum pernah nyobain parfum yang wanginya kayak gini. Parfum berikutnya yang mau aku bahas adalah ini, Morphine. Wow, namanya serem banget ya. Tapi sebenarnya enggak kok. Kalau menurut aku ini tuh namanya emang agak sedikit intimidating, tapi wanginya sendiri menurut aku masih sangat wearable. Jadi Morphine ini tuh yang aku cium pertama kali pada saat aku semprot itu adalah wangi fig.
Yes, jadi fake-nya itu sangat mendominasi, dan ini tuh mengingatkan aku sama Philosykos. Jadi ada parfumnya Diptyque yang aku juga punya, namanya Philosykos, yang dia tuh juga fake perfume, mirip banget openingnya gitu ya. Tapi si Morphine ini tuh tidak semanis Philosykos in my opinion, dan juga dia ada green sense-nya gitu. Dan lama-kelamaan setelah beberapa menit dia akan jadi lebih earthy gitu ya. Tapi memang overall aku tuh ngerasa ini tuh parfum yang milky gitu ya. Jadi dia tuh kayak creamy, milky, dia ada tonka beans-nya, ada sandalwood-nya juga nanti di akhir-akhir gitu ya. Jadi overall-nya itu sebenarnya lumayan manis sih parfum ini gitu. Dan walaupun bukan yang gourmand banget, jadi maksudnya bukan yang sangat-sangat gourmand, sangat-sangat makanan banget gitu ya, tapi tetap kategorinya itu manis dan wearable kalau menurut aku gitu. So it's very nice actually, apalagi kalau memang kamu suka fake gitu ya. Kalau soalnya ada beberapa orang yang aku tahu suka banget sama aroma fake gitu, dan kamu cari aroma fake yang creamy, yang manis, yang milky gitu, tapi ada kayak earthiness-nya, ada sedikit green-nya, you will love this. Dan ini aku suka banget karena itu tadi gitu ya, dia bukan parfum yang gourmand banget, tapi emang ya ini agak sedikit terlalu mirip sih sama parfum yang aku udah punya, which is Diptyque tadi gitu. But seriously, you're gonna have to give it a try karena ini enak banget, dan jangan tertipu dengan namanya ya. Parfum berikutnya itu adalah ini Indonesia. Ini mungkin aku nggak usah terlalu panjang, karena kalau misalnya kalian pengen tahu lebih detail mengenai review aku terhadap parfum ini, bisa nonton videoku yang sebelumnya. Tapi ini menurut aku juga masuk dalam kategori parfumnya Alien Objects yang wearable. Walaupun mungkin nggak semua orang suka dengan parfum yang modelnya seperti ini, karena kan orang seleranya beda-beda. Ada yang lebih sukanya yang gourmand, yang manis gitu kan. Ada juga yang sukanya kayak gini, yang a little citrusy, spicy gitu kan. Tapi ini aku sih personally sangat-sangat suka. Kadang-kadang ada yang bilang ini tuh bau rujak, ada yang bilang kayak bau sop di awalnya gitu ya. I know it all sounds weird, tapi kalian harus coba dulu untuk tahu gimana uniknya parfum ini. Sangat-sangat recommended. Parfum berikutnya yang aku mau bahas adalah Aurora, dan ini bisa dibilang salah satu favorit aku banget. Ini punyanya Indah, dan aku mesti balikin walaupun sebenarnya agak sayang pengen ini hak milik, enggak ding. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang ke aku gitu, lo mau beli next parfum Alien Objects yang mana? Definitely this one, karena aku suka banget. Jadi aku tuh bukan tipe yang sebenarnya suka banget sama parfum yang wanginya lavender, karena ya lavender kan ada di mana-mana gitu ya, kayak produk-produk Bath and Body sampai pengharum ruangan aja wanginya lavender gitu. Tapi ini emang beda banget karena pas pertama kali dicium tuh dia kayak ada a burst of mint, which makes the lavender tuh gak yang kayak bau spa banget gitu. Jadi ada freshness-nya tapi juga clean, it's also crisp gitu ya. Dan dia itu ada macam-macam, nanti aku tulis ininya ya, notes-nya. Jadi ada iris-nya, ada yuzu-nya, ada myrrh-nya juga. Apalagi ya, ada almond, jasmine, patchouli gitu ya. Jadi emang wanginya tuh kompleks tapi juga clean gitu ya. Kompleks tapi juga fresh, kompleks tapi menenangkan gitu. Jadi apa ya, kayak pas kita cium emang beneran it brings that sense of calm gitu. Makanya ini tuh banyak banget yang pakai sebelum tidur. Jadi banyak yang pakai parfum Aurora ini tuh untuk ngebantu mereka untuk tidur lebih lelap. And I can tell you, aku beberapa kali coba tidur dengan semprot Aurora ini, emang serius selelap itu, senyenyak itu tidurnya, karena emang enak banget wanginya tuh yang okay, you just have to try it, okay? Percaya deh sama aku. Jadi kalau nggak, kalian lihat aja review-reviewnya, karena banyak banget yang udah jatuh cinta sama parfum Aurora ini. Terus udah gitu si liquidnya itu warna ungu, lucu banget. It's definitely one of his masterpiece. I really like this one. Parfum berikutnya dari Alien Objects adalah ini, Metal. Nah, kalau metal ini kalian coba bayangin, kalau kalian dengar kata metal, apa sih yang pertama kali kalian bayangkan gitu ya? Kira-kira wangi seperti apa yang kalian bayangin? Dan itulah yang berusaha di-capture oleh Alien Objects lewat parfum ini. Dan surprisingly, metal ini tuh nggak se-metal itu. Maksudnya kayaknya kalau denger metal itu kan pasti kesannya edgy banget, maskulin banget gitu ya. Tapi enggak sih sebenarnya, karena dia itu opens with a really clean and fresh, crisp scent gitu ya. Tuh gitu, jadi
Dia notesnya itu ada incense, violet, cedar gitu kan, terus ada metalnya juga. Ya emang sesuai sih dengan namanya gitu ya. Jadi aku bisa ngebayangin, soalnya dibilanginnya gini nih, metal smells like stainless steel door handle, freshly mixed concrete to clean orthodontist or hospital room. It is cool, edgy, and androgynous. Yes, that's a perfect description actually. Tahu kan kalau misalnya kita masuk ke ruangan dokter gigi, terus ada kayak wangi-wangi campuran antara wangi apa itu ya, mungkin wangi sanitizernya gitu ya, wangi obat-obatannya juga sama wangi peralatannya. I don't know what exactly is that smell, tapi memang ada sedikit vibe itu di metal ini. Again, I know I make it sound weird, tapi sebenarnya ini enak banget wanginya. It's still fresh, it's still wearable, dan bener sih ini tuh edgy, tapi juga cukup netral dalam artian cowok definitely akan suka sama ini, tapi cewek pun, terutama yang memang suka dengan parfum yang lebih edgy, lebih berkarakter, akan suka banget sama wanginya ini. Kalau aku sendiri, I like it, but not on me. Jadi kalau misalnya aku nyium parfum ini di orang lain, aku akan suka banget gitu ya, karena ini pernah dipakai juga sama kakakku gitu. Aku juga ada temen yang pakai parfum metal ini, tapi aku sendiri nggak suka nyium parfum ini di badanku. I just don't think it agrees with my skin gitu, somehow kayak di aku kayaknya kurang enak gitu baunya. Jadi buat kalian nih cowok-cowok, kalau misalnya lagi mikir, tapi dari semua parfumnya Alien Objects ini mana nih kira-kira yang cocok buat gue, cobain deh yang metal ini. Oke, parfum berikutnya yang mau aku bahas. Wow, ini udah parfum ke-9 ya, capek juga ngomongnya, tapi tenang, sebentar lagi akan selesai. Ini namanya adalah Silent Night. Ini yang aku punya udah agak lama, jadi dia udah kehapus tulisannya. Dan kalau nggak salah, Silent Night ini juga masuk ke Christmas collection-nya Alien Objects. Silent Night ini nih menurut aku parfumnya Alien Objects yang moodnya itu sedikit dark, misterius gitu ya. Kayak parfum yang cocoknya itu dipakai di malam hari, walaupun ya enggak sih, boleh-boleh aja kamu pakai ini di siang hari, tapi kayak moodnya itu yang dibangun tuh seperti itu gitu. Ini kuat banget aroma frankincense-nya, jadi kayak wangi-wangi dupa, wangi-wangi incense gitu. Tapi juga dia, kalau aku ya nyiumnya itu tuh dia pas udah disemprot ke kulit gitu ya, dia tuh lama-lama wangi itu jadi sedikit powdery. Jadi memang kalau orang yang mungkin tidak terlalu into parfum yang incense gitu ya, yang kayak gini gitu, akan mikir ini kayak baunya tua gitu ya. Tapi aku personally, I love perfumes with frankincense in it. Jadi bau-bau yang dupa-dupa, bau-bau dukun gitu. Aku suka banget. Jadi aku memang Silent Night ini juga salah satu favorit aku. By the way, aku baru sadar kalau misalnya parfum ini tuh yang versi kecilnya kayaknya lebih gede dari yang lain ya. Jadi kalau yang lain 10 mili, ini kayaknya 20 mili deh. Tuh lihat, jadi dia beda sendiri gitu. Ini walaupun dark and moody gitu ya, tetap aja pembawaannya atau vibe-nya itu kalau menurut aku tuh soothing, in my opinion gitu. Jadi kalau aku sendiri, pas aku nyemprot ini malam-malam gitu, habis mandi malam, terus aku semprot tuh juga tetap ada rasa calmingnya itu. Jadi agak sedikit mirip sama si Aurora gitu ya. Kalau ini kan dia karena lavender, jadi memang sangat-sangat calming ya. Kalau ini tuh kamu bayangin kamu pakai malam-malam pada saat di luar tuh dingin ya, well di Indonesia mungkin gak dingin-dingin banget ya, tapi hujan gitu. Hujan, terus suasananya agak gelap, terus kamu sendirian baca buku gitu ya. It has that kind of vibe gitu yang you feel like being alone but not really alone. Kamu masih tetap pengen ngerasa sedikit cozy gitu. Ini deh, karena aduh aku susah ngegambarinnya, tapi pokoknya wanginya tuh seperti itu gitu ya. Jadi emang I don't think it's for everybody, maksudnya makanya aku taruh ini di belakang-belakang karena bukan parfum yang terlalu wearable. Tapi ya kalau kamu itu tadi gitu ya, kamu suka dengan parfum yang lebih moody, yang ada incense-nya, terus dia juga ada juniper berry-nya juga, kamu akan suka. Oh, peaceful, itu tadi kata-kata yang aku cari dari tadi ya. Jadi kalau Aurora itu dia calming, soothing, kalau ini tuh lebih ke peaceful gitu. Tapi ya itu tadi, kalau kamu suka parfum yang lebih ke unik, lebih ke moody gitu, you should try this one. Yang terakhir yang mau aku bahas adalah parfum ini yang namanya Pain. Kenapa aku taruh paling terakhir? Karena ini memang yang paling quote-unquote aneh gitu ya. Ini bukan parfumku, ini adalah parfum kakakku. Jadi saking anehnya sampai waktu aku beli ini, jadi kan kakakku nitip ke aku gitu ya belinya. Pas aku mau beli ini, Lucky itu sampai DM aku terus nanya gitu, "Kak, beneran ya suka sama parfum Pain?"
yang bikin aja heran gitu. Jadi emang ini bisa dibilang parfum yang unik banget gitu ya. Yaitu notesnya ada cigarette-nya, ada fig, ada leather, ada sandalwood gitu ya. Dan waktu disemprot pertama kali, smoky-nya tuh sangat-sangat kuat gitu ya. Jadi wangi asap, wangi smoky-nya tuh sangat-sangat kuat. Kadang-kadang aku nyiumnya tuh kayak nyium bau abu rokok gitu ya. Emang se-strong itu. Kadang-kadang aku nyiumnya tuh kayak bau kayu bakar. Tapi kadang-kadang juga, dan ini yang dibilang sama kakakku, baunya tuh bau mangut gitu. Kamu tau kan makanan mangut yang ikan yang diasap gitu, nah kayak gitu wanginya gitu, karena it's very smoky, very unique gitu ya. Tapi lama-kelamaan itu tuh dia akan berubah gitu kan, jadi sedikit lebih tone down gitu ya, smokiness-nya itu jadi kayak lebih smooth, terus sandalwood-nya itu lebih keluar gitu kan, jadi wanginya tuh lebih hangat, lebih agak sedikit warm lah gitu, walaupun bukan yang warm banget, tapi tetap ini aku udah semprot kayak mungkin 1,5 jam yang lalu ya, dan wangi smokiness-nya itu, wangi kayu bakar sama mangutnya itu tuh masih kecium banget, se-strong itu gitu ya. I don't know why my sister likes it so much, tapi buat dia ini tuh enak banget menurut dia gitu. I personally wouldn't use this karena ya emang bukan tipe fragrance yang aku suka. Cuma kalau misalnya kamu cowok, kamu tuh mungkin personality-nya juga unik, eccentric, daring gitu ya, you might give this a try karena ya itu gitu ya, berkarakter banget gitu parfumnya. Sekian review aku untuk parfum-parfumnya Alien Objects. Wow, banyak juga ya yang dibahas. Semoga kalian ngerti sama deskripsi aku. Maaf kalau misalnya ngomongnya agak kemana-mana, agak ngawang-ngawang. Jujur kalau misalnya review parfum, aku tuh enakan nulis sebenarnya karena bisa sambil dipikirin gitu daripada diomongin langsung. Emang agak susah deskripsiin aroma parfum pada saat ngomong kayak gini gitu ya. Tapi hopefully kamu bisa ngerti lah intinya dari deskripsi aku yang tadi gitu ya. Maaf kalau misalnya videonya kepanjangan. Kalau misalnya kamu pengen beli parfum-parfum Alien Objects, nanti akan aku tulis di description box di bawah link ke official store mereka di Tokopedia. Overall, ini again adalah one of my most favorite local fragrance houses. Suka banget, cinta banget sama karya-karyanya Lucky. Semoga makin banyak lagi parfum-parfum yang dia ciptakan, karena sebagai fragrance enthusiast, I'm happy gitu ya setiap kali dia launch produk baru. Alien Objects ini masih banyak ya parfum lainnya yang aku belum review karena memang aku belum sempet beli. Aku juga lihat kayaknya ada beberapa yang udah out of stock gitu. Oh ya, satu lagi, mereka tuh juga sebenarnya tuh punya service white label. Kalau misalnya kamu pengen punya parfum yang bespoke, jadi bener-bener parfum yang di-create khusus untuk kamu, orang lain gak ada yang sama kamu parfumnya, nah bisa tuh kalian kontak Alien Objects, jadi dibikinin parfum yang truly yours. It could be your own signature scent gitu. Oke, kalau gitu biar gak tambah kepanjangan, aku tutup aja videonya. Terima kasih sekali lagi untuk nonton video ini. Thank you so much for listening to me rambling on and on about these perfumes. Semoga kalian tetap enjoy ya nontonnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!